Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan menjelaskan tentang graf. Nah, adapun di kelompok 18 ini terdapat beberapa anggota. Yang pertama bakteri Rizky Nur Alam sebagai saya sendiri, yang kedua ada Renji Talia. Nah, definisi graf. Nah, graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antar objek-objek tersebut. Nah, ada sebuah gambar di slide berikutnya yang menampilkan sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah jalan di kota Bandung. Nah, inilah salah satu contoh graf yang tentang jaringan-jaringan ya jalan raya yang ada di kota Bandung. Nah, lalu graf atau yang sering dilambangkan dengan G sama dengan V dan E. Yang dalam hal ini V sebagai himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertex. Nah, biasanya di dalam V ini ada V1, V2, V3 dan seterusnya sampai Vn. Nah, lalu ada E. E himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul. E ini ada E1, E2, E3 dan seterusnya sampai En. Nah, dalam contoh di bawah ini ada dalam G1 ya. Nah, graf ada dengan V 1, 2, 3 dan 4 dan E-nya yaitu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4 dan 3, 4. Nah, lalu ada jenis-jenis graf. Nah, jenis graf ini bisa dibedakan menjadi dua kondisi. Nah, untuk yang kondisi yang pertama yaitu berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf sederhana atau simple graph. Nah, biasanya graf ini tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Lalu yang kedua ada graf tak sederhana atau unsimple graph. Nah, graf ini mengandung sisi ganda atau gelang, kebalikan dari simple graph. Nah, lalu berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis. Nah, yang pertama graf tak berarah atau undirected graph. Nah, graf ini mempunyai yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah. Lalu yang kedua ada graf berarah atau directed graph. Nah, graf ini yang setiap sisinya diberikan orientasi arah. Lalu yang kedua ada penerapan graf. Nah, penerapan graf ini bisa di dalam berbagai macam. Yang salah satu contohnya yaitu dalam rangkaian listrik. Nah, jadi Kirchhoff menggunakan graf untuk memodelkan rangkaian listrik dan dia akan menurunkan persamaan arus yang masuk dan keluar dan dibentuk ke dalam graf. Maka akan tampil seperti di bawah ini. Nah, lalu dalam penerapan graf dalam isomer senyawa kimia karbon. Nah, menggunakan metana CH4, etana C2H6, propen C3H8. Nah, dalam grafnya maka akan berbentuk seperti di bawah ini. Nah, lalu dalam jaringan makanan. Nah, di sini terdapat jaringan makanan yang rangkaian makanan dari bawah sampai ke atas. Nah, dari hal ini akan menghubungkan suatu graf. Lalu kalau misalnya dalam program bisa diuji dengan read x atau titik koma while x kurang lebih 99 do begin untuk mulai if jika x kurang dari 0 maka write line masukkan tidak boleh negatif else x jika x sama dengan x tambah 10 maka read x and return x. Nah, maka akan tampil seperti gambar di samping ini.
Nah, lalu untuk yang ketiga ada terminologi graf. Nah, dalam terminologi graf ini terdapat 12 macam. Yang pertama adalah ketetanggaan atau adjacent. Nah, ketetanggaan ini biasanya yaitu dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Nah, untuk ketetanggaan ini bisa dilihat dalam graf G1, yaitu simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Akan tetapi simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Lalu yang kedua ada bersisian atau insidensi. Nah, untuk bersisian ini menggunakan sisi E sama dengan VJ, VK. Dikatakan E bersisian dengan simpul VJ atau E bersisian dengan simpul VK. Nah, untuk contohnya dapat dilihat di graf G1. Nah, di sisi 2, 3 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Sisi 2, 4 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Nah, lalu yang ketiga ada simpul terpencil atau isolated vertex. Nah, simpul terpencil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Untuk contohnya bisa dilihat dalam graf G3, di mana simpul 5 ini tidak mempunyai tetangga atau bersisian, yang artinya simpul terpencil ini tidak bisa terhubung. Lalu yang keempat ada graf kosong, yang disebut dengan null graph. Nah, graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong atau null. Nah, dalam contohnya ada di bawah. Lalu yang kelima ada derajat atau degree. Nah, derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Untuk contohnya ada di graf G1 yang ada di pinggir, yaitu dengan D1 sama dengan D4 sama dengan 2, dan D2 sama dengan D3 sama dengan 3. Nah, lalu yang keenam ada lintasan. Nah, lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V atau VO ke simpul tujuan atau VN. Di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk VO E1, V1 E2, V2 dan seterusnya sampai Vn kurang 1. Nah, Vn sedemikian sehingga E1 sama dengan VO V1, E2 sama dengan V1 V2 dan seterusnya sampai EN sama dengan Vn kurang 1 Vn adalah sisi dari graf G. Lalu yang ketujuh ada siklus atau circle. Nah, biasanya untuk siklus ini adalah lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Nah, untuk contohnya bisa dilihat untuk di G2. Nah, lalu yang kedelapan ada terhubung atau connected. Nah, untuk connected ini mempunyai dua jenis. Yang pertama yaitu connected graph, yang kedua disconnected graph. Nah, untuk connected graph ini adalah dua buah simpul, yaitu V1 dan simpul V2 disebut terhubung jika terdapat lintasan dari V1 ke V2. Nah, lalu untuk disconnected graph, untuk setiap pasangan simpul VI dan VJ dalam himpunan V terdapat lintasan dari VI ke VJ dan itu tidak bisa kalau misalnya tidak terhubung, maka bisa disebut dengan disconnected graph. Lalu ada juga graf berarah G dikatakan terhubung jika graf tidak berarahnya terhubung, atau graf tidak berarah dari G diperoleh dengan menghilangkan arahnya. Terdapat dua simpul U dan V pada graf berarah G atau strongly connected. Jika terdapat lintasan berarah dari U ke V
dan juga lintasan berarah dari V ke U. Jika U dan V tidak terhubung kuat tetapi terhubung pada graf tidak berarahnya, maka U dan V dikatakan terhubung lemah atau weakly connected. Graf berarah G disebut graf terhubung kuat atau strongly connected graph. Apabila untuk setiap pasangan simpul sembarang U dan V di G terhubung kuat, kalau tidak G disebut terhubung lemah. Untuk contohnya bisa dilihat di bawah. Lalu yang ke-9 ada upagraf atau sering disebut subgraf. Nah, subgraf ini misalkan G, V, E adalah sebuah graf. Maka di G1 sama dengan V1, E1 adalah upagraf atau subgraf. Dari G, jika V1 komponen ada komponen V dan E1 komponen E. Komplement dari upagraf G1 terhadap G atau graf adalah graf 2 sama dengan V2 E2. Sedemikian sehingga E2 sama dengan E kurang E1 dan V2 himpunan simpul yang beranggotaan anggota E2 bersisian dengannya. Nah, komponen graf atau connected component adalah jumlah maksimum upagraf terhubung dalam graf G. Untuk contohnya ada di bawah. Lalu pada graf berarah, komponen terhubung kuat, strongly connected, adalah jumlah maksimum upagraf yang terhubung kuat. Contohnya ada di bawah. Lalu upagraf rentan atau spanning subgraf. Upagraf G1, V1, E1 dari G sama dengan VE dikatakan upagraf rentang jika V1 sama dengan V, yaitu G1 mengandung semua simpul dari G. Untuk contohnya ada di bawah. Lalu yang ke-11 ada subset. Nah, subset ini ya dari graf terhubung, yaitu G adalah sebuah himpunan sisi yang bila dibuang dari G menyebabkan G tidak terhubung. Jadi subset selalu menghasilkan dua buah komponen. Pada graf di bawah 1, 2, 1, 5, 3, 5, dan 3, 4 adalah subset. Terdapat banyak subset pada sebuah graf terhubung. Himpunan 1, 2, 2, 5 juga adalah subset. 1, 3, 1, 5, 1, 2 adalah subset. 2, 6 juga subset. Tetapi 1, 2, 2, 5, 4, 5 bukan subset. Sebab himpunan bagiannya 1, 2, 2, 5 adalah subsetnya. Lalu yang ke-12 ada graf berbobot atau weighted graph. Nah, graf berbobot ini adalah graf yang setiap sisinya diberi sebuah harga atau bobot. Nah, lalu untuk graf khusus akan dijelaskan oleh Renji. Itu Saudara Renji dipersilakan. Selanjutnya yang keempat ada graf khusus. Yang pertama, graf lengkap atau complete graph. Graf lengkap ialah graf sederhana yang setiap simpulnya mempunyai sisi ke semua simpul lainnya. Graf lengkap dengan n buah simpul dilambangkan dengan Kn. Jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul adalah n dikali n-1 per 2. Di sini yaitu cara menghitung banyak sisi sama dengan banyak simpul dikali jumlah derajat tiap simpul dibagi 2. Maka jika misalkan kita mencari n, maka n-1 per 2. Untuk K1 di sini 0 sisi, untuk K2 1 sisi, untuk K3 2 sisi, untuk K4 3 sisi, untuk K5 4 sisi, dan untuk K6 5 sisi. Terdapat K1 dengan 1 simpul, K2 dengan 2 simpul, K3 dengan 3 simpul, K4 dengan 4 simpul, K5 dengan 5 simpul, dan K6 dengan 6 simpul. Yang B, graf lingkaran. Graf lingkaran adalah graf sederhana yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran dengan n simpul dilambangkan dengan Cn. Graf 1 disebut dengan C3 karena ada 3 simpul. Graf 2 disebut dengan C4 karena ada 4 simpul. Graf 3 disebut dengan
C5 karena ada 5 simpul, dan C4 ada, dan graf ke-4 maksudnya ada disebut dengan C5 karena ada 5 simpul. C. Graf teratur atau regular graphs. Graf yang setiap simpulnya punya derajat yang sama disebut graf teratur. Apabila derajat setiap simpul adalah R, maka graf tersebut disebut dengan graf teratur derajat R. Jumlah sisi pada graf teratur adalah NR per 2. Di sini jumlah sisi sama dengan banyak simpul dikali dengan jumlah derajat tiap simpul per 2. Karena setiap simpul punya derajat yang sama yaitu R, maka kita ubah. Kalau kita punya N simpul berarti banyak simpul itu N kali R per 2 atau NR per 2. Di sini, karena graf teratur, setiap simpulnya ada 3. Sebenarnya, graf ini juga bisa disebut dengan graf lengkap, karena setiap simpulnya terhubung dengan simpul yang lainnya. Lalu yang D ada graf bipartit atau bipartit graf. Graf D yang himpunan simpulnya dapat dipisah menjadi 2 himpunan bagian, Pi1 dan Pi2. Sedemikian, sehingga setiap sisi pada graf menghubungkan sebuah simpul di Pi1 ke sebuah simpul di Pi2. Disebut graf bipartit dan dinyatakan sebagai G Pi1 Pi2. Di sini artinya yaitu Pi1 itu harus menghubungkan Pi2. Jika tidak menghubungkan Pi1 itu ke Pi2-nya, maka disebut dengan graf bipartit. Graf G di bawah ini adalah graf bipartit karena simpul-simpulnya dapat dibagi menjadi Pi1, yaitu terdiri dari A, B, D, sedangkan Pi2 itu C, E, F, G. Yang kelima, representasi dari graf. Yang pertama, matriks tetanggaan atau adjacency matrix. Suatu matriks bujur sangkar yang unsur-unsurnya hanya terdiri dari buah bilangan yaitu bilangan 1 dan bilangan 0. Matriks tetanggaan ini biasanya disebut dengan matriks false true, di mana false bernilai 0 dan true bernilai 1. Derajat tiap simpul I untuk graf tak berarah yaitu D PI atau jumlah derajat tiap simpul sama dengan sigma AIJ, di mana J sama dengan 1 sampai ke N. Untuk graf berarah yaitu ada D in dan D out. D in dilambangkan dengan PJ sama dengan jumlah nilai pada kolom J sama dengan sigma AIJ dimulai dari J sama dengan 1 sampai ke N. Dan D out PI yaitu jumlah nilai pada baris I sigma AIJ J dimulai dari 1 sampai ke N. Berikut adalah contohnya, yaitu terdiri dari simpul 1, 2, 3, 4. Untuk simpul di sini, untuk simpul 1 dan 2, yaitu ada sisi yang menghubungkan, maka bernilai 1. Sisi 1 dan 3 saling menghubungkan, maka akan bernilai 1. Jika tidak menghubungkan, maka akan bernilai 0. Yang kedua, matriks persisian atau insidensi matriks, yaitu menyatakan kepersisian simpul dengan isi baris menunjukkan simpul, sedangkan kolom menunjukkan sisi. Ini terdapat IJ, di mana bernilai 1 jika simpul I bersisian dengan sisi J, bernilai 0 jika simpul I tidak bersisian dengan sisi J. Contohnya yaitu, simpul 1 dengan E1 bersisian, maka akan bernilai 1. Simpul 1 dengan E2 tidak bersisian, maka akan bernilai 0. Yang ketiga, senarai ketetanggaan atau adjacency list. Tampilan graf ini mengenumerasi simpul-simpul yang bertetangga dengan setiap simpul di dalam graf. Contohnya yaitu terdapat simpul 1, 2, 3, 4. Simpul 1 tetanggaan dengan 2. Oh ya, sebelumnya di sini kita lihat untuk contoh ini yaitu kita lihat pada arahnya. Kita lihat pada arahnya yaitu simpul 1, maka tetanggaan dengan 2, karena mengarahkannya itu kedua yaitu simpul 2, 1, 3, 4. Untuk simpul 3 yaitu 1, untuk simpul 4 yaitu 2 dan 3. Yang keenam, contoh soal graf. Menggunakan lemah jebat tangan, jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G sama dengan V, E, dan sigma dV atau jumlah derajat tiap simpulnya itu 2 dikali sisi. Kita tinjau graf G1-nya yaitu untuk G1, untuk derajat simpul 1 itu bernilai 2, derajat simpul 2 bernilai 3, derajat simpul 3 bernilai 3, derajat simpul 4 bernilai 2. Jumlahkan hasilnya 10 atau 2 dikali jumlah sisi
sama dengan 2 dikali 5. Kita tinjau yang G2, derajat 1 bernilai 3, derajat 2 simpulnya bernilai 3, derajat 3 simpulnya bernilai 4. Jumlahkan hasilnya 10 sama dengan 2 dikali jumlah sisi atau 2 dikali 5. Lalu yang terakhir graf 3, derajat 1 bernilai 2, derajat 2 simpulnya bernilai 2, derajat 3 simpulnya bernilai 3, derajat 4 simpulnya bernilai 1, dan 5 karena tidak ada yang menghubungkan maka simpul derajatnya yaitu 0. Di sini dijumlahkan sama dengan 8 sama dengan 2 dikali jumlah sisi atau 2 dikali 4. Akibat dari lemma atau koroleri ini, untuk sembarang graf G, banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap. Terima kasih. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.